Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Soto Nichan. Jadi di video kali ini gua bakal merangkum alur cerita anime yang berjudul Nanatsu Movie 2 Hikari ni no Rowareshi Monotachi. Film atau anime ini orisinal yang mengambil latar cerita setelah seri Nanatsu no Taizai Fudo no Shinpan. Meliodas dan kawan-kawannya kembali bereaksi ketika era baru yang penuh kedamaian terancam oleh aliansi sihir hebat yang bisa mengakhiri segalanya. Movie anime Nanatsu no Taizai keluar setelah season 1-4-nya ya teman-teman. Jadi paham ya? Setelah season 1 sampai season 4 selesai, ini baru keluar. Ini kayak lanjutannya gitu teman-teman. Sebelum mulai aku mau beritahukan kepada teman-teman semuanya bahwa membuat konten itu susah teman-teman. Jadi minta tolong untuk bantu support saya dengan cara subscribe dan like, itu saja. Itu adalah gratis teman-teman. Jadi tolong bantu support saya teman-teman. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoy Nichan. Scene awal di dunia iblis. Di sana dunia iblis kedatangan dua orang yang bernama Dahlia dan Dats. Dahlia merupakan mantan raja peri kedua dan Dats merupakan seorang pengrajin senjata dengan keterampilan tingkat tinggi. Kedua orang itu menyerang kota iblis atau dunia iblis dengan maksud ingin menguasai dunia iblis. Dunia iblis diserang ketika raja iblis yang baru yaitu Zaldris tengah berbulan madu dengan Gelda. Para iblis di sana mencoba melawan Dahlia dan Dats, namun mereka berdua terlalu kuat untuk para iblis di sana. Salah satu iblis berhasil selamat, namun iblis itu sengaja dibiarkan selamat oleh Dahlia agar iblis itu menemui Zaldris dan memberitahukan situasi saat ini di dunia iblis. Kemudian scene berpindah ke Meliodas, Elizabeth, dan Raja Leones. Di sana sang raja sudah membulatkan niatnya untuk menjadikan Meliodas sebagai raja berikutnya dan menyegerakan penobatannya sebagai raja baru di Leones. Namun Meliodas meminta sedikit waktu. Meliodas meminta waktu sampai mereka pulang dari berbulan madu dan penobatannya dilakukan saat pernikahan mereka. Di sisi lain, Zaldris dan Gelda tengah berbulan madu. Mereka berhenti di pinggir sungai untuk makan ikan tangkapan Zaldris. Namun tiba-tiba Meliodas dan Elizabeth datang. Hal itu membuat Zaldris kesal. Namun Gelda mengingatkan Zaldris bahwa mereka bisa bersama karena Meliodas. Seketika Zaldris jadi menciut. Lalu Meliodas mengatakan kalau mereka tengah berbulan madu. Tak lama kemudian, Meliodas dan Zaldris merasakan energi sihir yang hampir padam. Saat mereka menghampiri sumber energi itu, ternyata terdapat seorang iblis yang terluka dan sekarat. Itu adalah iblis yang kabur tadi. Lalu iblis itu mengatakan kalau kota iblis atau dunia iblis saat ini sedang diserang oleh Dahlia dan Dats. Kemudian, scene berpindah ke acara pernikahan King dan Diana. Di sana juga terdapat Ban Gauder dan beberapa kesatria kerajaan Leones. Kembali ke Meliodas dan Zaldris. Di sana Zaldris ingin kembali ke dunia iblis untuk menyelesaikan masalah di sana. Di sana Meliodas ingin ikut. Namun Zaldris melarang dengan beralasan itu adalah masalahnya. Namun Meliodas memaksa untuk ikut. Kemudian Meliodas mencari jalan tengah yaitu dengan adu tinju. Mereka pun sepakat. Karena Meliodas senang, akhirnya mereka berempat pun pergi kembali ke pernikahan Diana dan King. Dan mereka pun telah menjadi suami istri. Namun tak lama kemudian terjadi gentaran di sana atau gempa. Getaran itu juga terasa di kerajaan Leones. Ternyata getaran tersebut berasal dari klan raksasa. Kemudian klan peri dan klan raksasa menyerang kerajaan Leones. Penyerangan itu terdapat sebuah keanehan, yang mana para peri dan para raksasa bermata merah. Dan anehnya lagi, mereka menyerang hanya para kesatria. Para peri dan para raksasa tengah dikendalikan oleh seseorang. Di mana ada kesatria di sana mereka menyerang, termasuk Marlin dan Arthur. Kembali ke Meliodas yang telah sampai ke dunia iblis. Di sana mereka langsung disambut oleh Dats dan Dahlia. Di sana Dats berkata
kami mengirim sekelompok besar sekutu ke dunia lain. Ternyata klan peri dan klan raksasa dikendalikan oleh Dutch dan Dahlia. Ketika Dutch mengatakan itu, Meliodas sadar apa yang telah terjadi di luar dunia iblis. Tak lama kemudian Dahlia mulai menyerang. Lalu mereka pun bertarung. Zaldris dikalahkan oleh Dahlia dan Meliodas Elizabeth dikurung di dalam tongkat Dutch. Kembali ke pernikahan Diana yang juga mendapatkan serangan. Di sana Gil dan teman-temannya mendapatkan serangan yang membuat mereka sampai ke kerajaan Lyonesse. Di sisi lain, Gothair mencoba menyadarkan mereka menggunakan sihirnya yang dibantu oleh King. Lalu mereka pun sadar, namun tak lama kemudian mereka kembali dikendalikan lagi. Lalu Gothair menyadari kalau mereka dikendalikan oleh pedang atau senjata mereka. Karena Ban, seorang penyihir, sangatlah mudah baginya mengambil semua senjata para peri dan para raksasa. Lalu mereka pun kembali seutuhnya. Di sana salah satu raksasa mengatakan kalau seorang peri dan raksasa muncul di hadapan mereka dan memberikan mereka sebuah senjata yang dibuat oleh Dutch. Lalu mereka tak sadar lagi. Di sisi lain, kerajaan Lyonesse terpojok dari serangan itu. Lalu tiba-tiba mereka berhenti menyerang. Itu karena Ban dan yang lain tiba di sana. Kembali ke Zaldris dan Gelda yang selamat. Mereka selamat karena bantuan para iblis yang bersembunyi. Lalu langsung saja Zaldris meminta bantuan para iblis untuk membantunya dan menyelamatkan Meliodas. Awalnya para iblis menolak karena Meliodas adalah sang pengkhianat dunia iblis. Namun Zaldris meyakinkan mereka dan berkata tanpa Meliodas dia tidak akan bisa menang, dan mengatakan kebenaran kalau ayahnya atau raja iblis terdahulu hanya menganggap para iblis budak bernapas dan menjadikan para iblis permainannya. Lalu berpindah ke Meliodas dan Elizabeth. Meliodas mencoba menghancurkan tempat yang mengurung mereka. Namun tempat itu seperti tak berujung. Meliodas pun langsung bingung. Elizabeth percaya kalau Zaldris akan datang membantu mereka. Karena romantis, mereka pun celepotan. Namun tiba-tiba Zaldris datang. Zaldris mengatakan kalau dia bisa menyelamatkan mereka berkat bantuan para iblis. Di sisi lain, para iblis menyerang Dahlia dan Dutch. Tentu saja mereka kalah telak. Saat Dahlia dan Dutch ingin menyerang besar-besaran, Meliodas dan Zaldris datang melindungi para iblis. Dan kini mereka berdua sangat serius. Zaldris tidak akan menang melawan Dahlia, begitu juga dengan Meliodas. Lalu mereka bertukar posisi. Hal itu membuat Dahlia dan Dutch kaget. Di sini pembalasan pun terjadi. Setelah mengalahkan Dahlia dan Dutch, tiba-tiba keluar cahaya dari tubuh mereka.
Meliodas dan Zaldris mengetahui cahaya apa itu. Itu adalah harapan pengecoh. Lalu Shin berpindah ke Mail yang terluka karena Mail mendapatkan serangan dari klannya sendiri, yaitu klan Dewi. Kini Mail terbang menuju kerajaan Liones. Mail terbang ke arah sana karena Mail ingin memberitahukan ke mereka kalau dunia tengah menghadapi ancaman serius. Saat Mail terjatuh, Mail diselamatkan. Kemudian Mail menyampaikan hal itu. Di sisi lain tiba-tiba sebuah cahaya turun, dan ternyata yang turun itu adalah Dewi Tertinggi. Harapan pengecoh tadi adalah milik Dewi Tertinggi, yang berarti Dahlia dan Dutch dikendalikan oleh Dewi Tertinggi. Kedatangan Dewi Tertinggi untuk menghancurkan Nanatsu no Taizai, dan terlebih lagi untuk menghancurkan Meliodas karena Meliodas telah menghancurkan permainannya. Lalu klan Dewi mulai menyerang kesatria Liones. Karena klan Dewi kalah, Dewi Tertinggi menggunakan sihirnya yang bernama Dewa Petir dan menyerang semua orang yang ada di sana termasuk klan Dewi. Kejadian itu tentu saja membuat Nanatsu no Taizai terkejut. Lalu Nanatsu no Taizai menyerang secara bersamaan. Namun semua serangan mereka tidak mempan bagi Dewi Tertinggi. Kemudian Dewi Tertinggi menggunakan Dewa Petirnya lagi yang membuat Nanatsu no Taizai tumbang, kecuali Ban. Ban menyerap kekuatan itu. Lalu Ban mengembalikan serangan Dewi Petir kepada Dewi Tertinggi. Namun lagi-lagi serangan itu tidak mempan. Lalu Dewi Tertinggi menyerang dengan sihir besarnya. Namun tiba-tiba Meliodas mengembalikan serangan itu yang membuat Dewi Tertinggi kesakitan. Kedatangan Meliodas membuat semua orang yang ada di sana merasa lega dan senang. Kemudian Dewi Tertinggi berkata, "Anak terkutuk Meliodas, kau sumber segala kejahatan yang merusak perang suci. Musnahlah dari hadapanku." Tiba-tiba Dewi Tertinggi terkurung sebuah sihir, dan sihir itu dari Zaldris. Lalu Zaldris menyuruh Meliodas menyerang. Setelah itu Dewi Tertinggi berusaha menghancurkan mereka dan memulai perang suci lagi. Namun Meliodas tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lalu Meliodas pun mulai menyerang. Pada akhirnya Dewi Tertinggi pun dapat dikalahkan. Semua orang yang di sana pun merasa lega dan senang tentunya. Setelah kejadian itu, Meliodas memulai pernikahannya dan dia pun diangkat menjadi raja baru Liones. Lalu sore harinya, Meliodas dan Zaldris mulai berbincang bareng. Tentu saja ini adalah momen langka, ya karena Zaldris masih memiliki dendam kepada Meliodas. Oke teman-teman, untuk movie 2 dari Nanatsu no Taizai sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya, Satonichan pamit undur diri and bye-bye.